termasuk Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Beliau sudah diisbat beserta keturunannya adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu zuriat beliau adalah Kiai Haji Muhammad Abbas Bil Yakhsi, Gus Abbas Buntet atau Syarif Abbas. Beliau adalah cucu Mbah Abbas Abdul Jamil, Panglima Laskar Hizbullah yang perang melawan sekutu. Kemudian yang berikutnya, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menikah dengan Keratuan Pubung, yakni Putri Sinar Alam, lalu melahirkan seorang anak, Raden Muhammad Aji Saka, yang kita kenal dengan Ratu Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka punya cicit namanya Raden Intan I. Raden Intan I punya cucu namanya Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Inten II, atau orang Lampung nyebutnya Ghodin Itot. Berarti Bapak Ibu, Raden Intan sebagai pahlawan nasional asal Lampung adalah sepupu saudara dari Syarif Abbas Buntet, termasuk dari Sayyid Syarif Hidayatullah, juga zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya begini, kita selama ini Pak mengagung-agungkan cucu palsu, tapi cucu Nabi yang sesungguhnya kita abaikan sedemikian rupa. Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah berkomitmen menjaga nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Yang terhormat Bupati Lampung Selatan, yang sambutannya diwakili oleh Pak Sekda Lampung Selatan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Direktur Intelkam Polda Lampung yang diwakili oleh Kasubdit Sosbud, yakni Bapak AKBP Alagan, yang ganteng dan manis ya. Selanjutnya yang saya hormati Kasat Gaswil Densus 88 Provinsi Lampung yang diwakili oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf ini dikirain Densus itu serem Pak, ternyata jenengan muanis, nggak serem-serem. Yang saya hormati Camat Kecamatan Natar beserta Pak Dan Ramil, kemudian Pak Kapolsek, unsur pimpinan Kecamatan Natar yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak dapat saya sebutkan detailnya. Selanjutnya yang saya hormati Pak Kades Sutikno. Cuman kok saya merasa kasihan sama fotonya Pak Kades itu ya, kok gitu amat fotonya itu. Pak Kades, pripun niku Pak Kades, fotonya kayak lagi dimarah istri itu, merunduk ke bawah. Bu Kades mana Bu Kades? Lo kok iso ya? Kemudian yang berikutnya yang saya hormati dan yang kami ta'zimi, kasepuhan atau penasehat pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI dan Laskar Sabilillah, yakni Romo Raden, saya ulangi, Romo Kiai Haji Raden Muhammad Soleh Bajuri. Beliau adalah terah atau keturunan Wali Songo, yang di Lampung beliau adalah kasepuhan, Ketua Dewan Penasehat PWI. Juga hadir membersamai kita ada Syarif Hidayatullah
Kata Sarip itu tidak kita ambil namanya, nama beliau Sarip Hidayatullah. Sayyid Sarip Hidayatullah yang pakai busana di depan, beliau adalah mursyid Thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah, dan beliau sedang safar di Kecamatan Natar. Beliau adalah sepupunya Sarip Abbas. Kebetulan hadir di sini dan sedang mukim di rumah Mbah Yai Ali Maksum. Selanjutnya yang saya hormati Romo Kiai Ali Maksum selaku Panglima Laskar Sabilillah PWI Provinsi Lampung beserta jajaran, para kiai yang sangat banyak di sini. Karena ini acara kita bersama, kepada para kiai yang tidak dapat saya sebutkan, saya mohon maaf, nyuwun ngapura. Apalagi para kiai yang hadir di sini semuanya, yang terutama baju putih, Pak. Yang kumpul di sini adalah pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota. Perwakilan rata-rata adalah para kiai, para ustadz yang tergabung. Jadi tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, ditempatkan di tempat yang apa adanya. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati kasepuhan 4 organisasi pendekar. Yang pertama pimpinan wilayah Pagar Nusa, yakni Kang Yana apa panjangnya? Beliau sedang mendampingi Gus Abbas, sedang makan siang Bapak Ibu. Tapi beliau hadir bersama kita sekaligus penasihat PWI. Kemudian juga Kasepuhan Kerasakti, IKSPI Kerasakti, yakni Mbah Ali Maksum beserta jajaran. Kebetulan Pak Sekda, saya ini diangkat menjadi warga kehormatan IKSPI Kerasakti. Jadi saya nanti bakal jadi Sun Gokong, biar sakti gitu. Saya ini kalau jurus itu nggak pinter-pinter amat, taunya cuma 1-2. Begitu pasang kuda-kuda pegel sini saya, karena sudah banyak asam uratnya kayaknya ya. Ya, saya berterima kasih diangkat sebagai warga kehormatan IKSPI Kerasakti. Selanjutnya juga sedulur-sedulur PSHT yang hadir membersamai kita, kendati pun sedulur PSHT tidak menggunakan atribut PSHT tapi hadir dengan pakaian santri karena minta izin sedemikian rupa. Kemudian juga kakang-kakang TTKKDH, yakni baik guru besar, para pelatih, para pengurus TTKKDH yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya persingkat saja. Yang pertama pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan, ini merupakan safari dakwah, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi Al-Husaini MA. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia yang disingkat PWI. Ingat, bukan Persatuan Wartawan. Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI, dan Panglima tertinggi Laskar Sabilillah. Beliau hadir dari kemarin setelah ceramah di Pekalongan. Kemudian beliau berangkat ke Lampung, sampai di Lampung ba'da asar kemarin, langsung ke Hotel Raden Intan Begadang 3, makan sore di sana. Tepat waktu Isya berangkat ceramah dan safari Laskar Sabilillah di Bumi Nabung, Lampung Tengah. Tadi malam kita membaiat 1000 lebih warga Bumi Nabung dan Lampung Tengah, ditambah tulang bawang, baiat ikrar setia gabung Laskar Sabilillah dan
setia kepada NKRI. Selesai acara sudah dini hari, makan dini hari, sahur, pulang ke Hotel Raden Intan sampai sebelum subuh. Jadi Gus Abbas, Bapak Ibu, kemungkinan besar tidurnya ba'da subuh. Makanya agak terlambat merapat ke sini. Mohon dimaklum karena perjalanan jauh. Kemudian yang berikutnya, acara siang ini adalah silaturahim akbar Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Provinsi Lampung dan 4 organisasi pendekar Pagar Nusa, PSHT, IKSPI Kerasakti dan PT KKDH dalam kondisi yang memang banyak kekurangan karena musim hujan. Tentunya kami mohon dimaklumi. Kemudian besok pagi adalah titik ketiga, yakni di Desa Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Terkait dengan ini, Pak Sekda dan Pak Dir Intelkam, kami laporkan bahwasanya dan kami informasikan PWI adalah organisasi yang baru saja dideklarasikan di bulan November 2023 kemarin. Usianya baru beberapa bulan. Jadi mohon maaf kalau kami mungkin masih banyak kekurangan dan belum mengerti mekanisme protokoler yang berlaku di pemerintahan karena organisasi baru. Kemudian yang berikutnya, PWI Provinsi Lampung baru saja dilantik bulan kemarin di Kertosari, Tanjung Sari, Lampung Selatan. Milih titiknya selalu Lampung Selatan. Jadi kami mohon pembinaannya. Karena begini, PWI ini sudah bersilaturahim dan bekerja sama dengan Densus 88, Mabes Polri. Semua kegiatan kita secara nasional setidak-tidaknya dibina dan diarahkan juga oleh Densus 88 agar kami di PWI dan Laskar Sabilillah semakin cinta NKRI dan mengawal NKRI dari virus radikalisme terorisme. Selanjutnya juga untuk PWI Provinsi Lampung, kita juga bekerja sama dan bersilaturahim dengan Polda Lampung. Dalam hal ini Direktur Intelkam Polda Lampung, atensi dari Pak Dir Intelkam sampai beliau mengutus Bapak AKBP Alagan selaku Kasubdit Sosbud untuk hadir membersamai kita pada kesempatan kali ini. Bahkan Pak Kasat Gaswil Densus 88 juga mengutus Pak Yusuf untuk hadir bersama kita pada kesempatan sore hari ini. Jadi kami berharap kita bisa bermitra, kita bisa bekerja sama membina para pendekar kita agar para pendekar kita tetap pada jalur yang benar, jangan melanggar hukum, menguatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan kisi-kisi. Singkat saja Bapak Ibu, Perjuangan Wali Songo Indonesia ini didirikan satu dalam rangka melestarikan cara dakwah Wali Songo, dakwah yang rahmatan lil alamin. 2, meluruskan kembali sejarah Wali Songo yang telah disimpangkan orang dan sudah ditelisik Pak. Sudah ada 3.000 makam palsu di Indonesia yang diklaim oleh oknum-oknum tertentu, termasuk makam-makam keramat Dzurriyyat Wali Songo. Kita tidak boleh diam. Yang ketiga, kita menjaga kehormatan para ulama. Terjadi di Jawa beberapa titik, kiai dikamplengi, ustadz disepaki, dipukuli oleh oknum-oknum tertentu yang mengaku keturunan Nabi. Kita tidak boleh diam. Kita semua harus menjaga kehormatan para ulama. Kemudian yang berikutnya, ini yang terpenting bagi kita semua, sesuai dengan Mars Laskar tadi. Wali Songo sudah terbukti dan diisbat oleh Naqobah Internasional adalah dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi, dan sanggup bersedia tes DNA.
termasuk Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Beliau sudah diisbat beserta keturunannya adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu zuriat beliau adalah Kiai Haji Muhammad Abbas Bil Yahsi, Gus Abbas Buntet atau Syarif Abbas. Beliau adalah cucu Mbah Abbas Abdul Jamil, Panglima Laskar Hizbullah yang perang melawan sekutu pada peristiwa di bulan Oktober tahun 1945. Kita semua baca sejarah, Mbah Abbas Abdul Jamil dinobatkan sebagai pahlawan nasional asal Jawa Barat. Dan bicara tentang Laskar Hizbullah, Lampung juga baru saja menobatkan, yakni salah satu pahlawan dari Lampung asal Sukadana selaku pahlawan nasional asal Lampung yang gugur melawan sekutu perang di Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Kemudian yang berikutnya, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menikah dengan Keratuan Pugung, yakni Putri Sinar Alam, lalu melahirkan seorang anak, Muhammad Raden Muhammad Ajisaka, yang kita kenal dengan Ratu Darah Putih. Raden Muhammad Ajisaka punya cicit namanya Raden Intan I. Raden Intan I punya cucu namanya Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Inten II, atau orang Lampung nyebutnya Khodin Itot. Berarti Bapak Ibu, Raden Intan sebagai pahlawan nasional asal Lampung adalah sepupu saudara dari Syarif Abbas Buntet, termasuk dari Said Syarif Hidayatullah, adalah pahlawan nasional asal Lampung, juga zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya begini, kita selama ini Pak mengagung-agungkan cucu palsu, tapi cucu Nabi yang sesungguhnya kita abaikan sedemikian rupa. Terakhir kesimpulannya, perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah berkomitmen menjaga nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Maka kami akan menggarap penelitian kitab nasab, tarikh, termasuk tes DNA, agar kedepannya tidak ada lagi yang mengaku cucu Nabi, apalagi untuk alat arogansi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.